semua pada pagi hari ini? Amin. Amin, puji Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, kalau kita bisa berkumpul untuk beribadah, itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan Yesus yang melimpah kepada kita semua hingga hari ini. Oleh sebab itu, marilah kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Mari kita pujikan dengan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus.
Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi serta seisinya. Mari kita pujikan dengan pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita tetap berdiri. Mari kita terus memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Kita pujikan dengan pujian yang pertama, Tuhan Yesus tidak berubah, bait 1 sampai 3, dan pujian yang kedua, Ku menang, ku menang. Haleluya.
Markus 11 ayat 25 sampai 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang ada di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, marilah kita pujikan dengan pujian Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Mari kita masing-masing tunduk kepala dan berdoa, mengakui dosa kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebab tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Lain. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Mari kita berdoa. Bapa, Engkau telah mendengar setiap pengakuan dosa kami. Kiranya Engkau mengampuni dan melayakkan kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebagai pribadi yang telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarlah berita anugerah yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia akan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya oleh Dia. Mari kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Pandanglah masa depanmu dengan memiliki pengharapan dalam Tuhan, sebab dalam Tuhan ada kepastian. Mari kita pujikan dengan satu pujian, Ku Pandang Hari Esok. Disampaikan oleh Pengisi Yani Waroman. Untuk mempersiapkannya, mari kita bangkit berdiri dan kita pujikan dengan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Selalu
kerinduan kami Tuhan di segenap jalan hidup kami. Kami boleh memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami. Dan kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Penuntun hidup kami yang memungkinkan kami untuk boleh hidup menurut jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami, menguasai setiap hati dan pikiran kami, menguasai kami semua Tuhan, dan menolong hamba-Mu dalam menyampaikannya. Sehingga firman Tuhan boleh kami baca, kami dengar, kami renungkan, menjadi bagian hidup kami, dan kami lakukan di hari-hari hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berfirman-Lah Engkau. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur besar anugerah Tuhan yang senantiasa menjadi bagian di kehidupan kita. Terasa kita sudah boleh melewati hari raya gereja, mengingat dan menghayati kebangkitan Kristus. Dan masih di minggu pertama setelah kebangkitan ini, kita terus menghayati dan memaknai karya Kristus lewat kebangkitannya di kayu salib. Bahwa Dia hidup, Dia ada di hidup kita dan akan senantiasa menuntun setiap langkah hidup saya dan saudara menghadapi hari ini dan hari-hari ke depan. Kita tidak tahu akan hari esok, tapi yang pasti Tuhan Yesus hidup dan menghidupi kita di tengah-tengah hidup dan aktivitas kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca satu bagian yang masih seputar dengan kisah kebangkitan Kristus. Kita buka dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-29. Kita boleh timbang di Alkitab, ya, CD ini juga ada kalau bisa dibaca. Yohanes 20 ayat 24 hingga ayat 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, selaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah salah satu rangkaian dari peristiwa setelah kebangkitan Yesus, di mana Yesus menampakkan diri, Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Dalam catatan Alkitab minimal ada 10 kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya sebelum Ia naik ke surga. Kalau kita melihat di beberapa teks bagian firman Tuhan, yang pertama kita ingat tentunya di hari Paskah, Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena ketika mereka pergi untuk merampai jenazah Yesus, dan ternyata Yesus sudah tidak ada dikuburkan. Salah satu pertama kali Yesus menampakkan diri adalah kepada Maria Magdalena. Kemudian kepada beberapa Maria yang setelah mereka kembali dari kubur, Yesus kembali menampakkan diri kepada mereka. Di antaranya yaitu Maria, Ibu Yakobus, Salome, dan termasuk juga Maria Magdalena, seperti dicatat dalam ayat-ayat yang tercantum. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada Simon Petrus, seperti yang dicatat di dalam
1 Korintus 15 ayat 5. Dan setelah itu kepada orang yang dua orang murid Tuhan Yesus yang sementara menuju ke Emmaus, salah satunya Kleopas. Ini yang sudah kita bahas di ibadah keluarga kemarin. Kemudian Yesus menampakkan diri yang tadi kepada Simon, kemudian Yesus menampakkan diri kepada 10 rasul tanpa Thomas. Kalau kita lihat dalam pembacaan sebelum bagian yang kita baca di ayat 19 hingga ayat ke-23. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada 11 rasul termasuk Thomas. Itulah bagian yang kita baca di saat ini. Ini terjadi di hari ke-8, boleh dikatakan seperti hari saat ini, 1 minggu setelah Paskah. Kemudian 7 murid di dalam Tiberias, kalau mungkin ada sekolah minggu pasti tahu, disitulah Yesus meminta makan. Dan murid-muridnya juga boleh menangkap ikan yang luar biasa banyaknya. Kemudian di bukit dengan 500 orang. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada Yakobus saudaranya. Kenapa Yesus pernah menampakkan diri kepada Yakobus saudaranya? Karena memang catatan Alkitab, murid-murid dan saudara-saudara Tuhan Yesus belum percaya sungguh-sungguh kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan. Sehingga kan ada 3 orang, 4 orang, Yoses, Yakobus, dan 2 orang lainnya seperti cara dalam Markus. Nah, Yesus menampakkan diri secara khusus juga kepada Yakobus, dan ini menjadi bapak gereja di gereja mula-mula. Kemudian semua rasul pada waktu naik ke sorga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu lewat catatan Alkitab, selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada saudara-saudaranya, kepada sahabat-sahabatnya. Ini merupakan suatu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan dari karya agung Allah dalam Yesus Kristus untuk keselamatan manusia. Karena Allah berkarya lewat Yesus Kristus dari peristiwa kelahiran, kemudian penderitaan Kristus, kemudian kematian Kristus, kemudian kebangkitan Kristus, dan juga peristiwa-peristiwa Yesus menampakkan diri atau bertemu dengan murid-muridnya, dan akhirnya Dia naik ke sorga. Di samping untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus benar-benar hidup, Yesus benar-benar hidup, Yesus benar-benar bangkit, Yesus benar-benar menang atas kuasa kematian. Dan tentunya kita tahu menggenapi semua rencana Tuhan di dalam diri Yesus Kristus yang sudah dibuatkan dalam perjanjian lama. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan ada satu hal yang penting juga, Yesus perlu menampakkan diri atau bertemu dengan murid-muridnya setelah kebangkitan, yaitu untuk boleh dikatakan mengkanter berita bohong. Kalau orang baca di Matius pasal yang ke-27, Matius pasal 27, di situ dijelaskan di mana ada dusta mahkamah agama yang pada hari sesudah Yesus mati, kemudian ada berita dari para prajurit kepada tokoh-tokoh agama bahwa apa yang terjadi, peristiwa di mana Yesus bangkit. Dan kalau kita lihat dalam Matius itu dijelaskan mereka dibayar untuk menyebarkan berita bohong. Di situ kalau kita lihat dalam Matius 28 ayat 13, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Padahal di ayat 11 dari Matius 28 sudah dikatakan oleh mereka, dan memberitakan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Jadi sesungguhnya para prajurit yang menjaga juga kubur Yesus memberitahukan sebenarnya apa yang terjadi kepada imam-imam kepala. Tapi mereka menyuap mereka untuk bisa menyebarkan berita bohong. Jadi yang bohong-bohong itu bukan cuma di masa saat ini, di masa Yesus pun sudah terjadi. Bahkan dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, menyampaikan berita bohong agar yang benar jadi salah, yang salah seolah-olah jadi benar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa penampakan Yesus, pertemuan Yesus dengan murid-muridnya benar-benar membuktikan bahwa Ia bangkit, bahwa Ia hidup. Nah, secara khusus bagi murid-murid, Yesus menampakkan diri kepadanya sesuai dengan catatan Lukas pasal 24. Di situ ya Yesus mau menguatkan para muridnya. Kalau kita lihat dalam ayat 36 sampai 37, mereka bercakap-cakap tentang hal itu, dan tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka, dan Yesus mengatakan damai sejahtera. Mereka ada di suatu tempat dan sementara berkumpul. Dan di ayat yang ke-37 di situ dikatakan mereka terkejut dan takut.
masa-masa itu ada ketakutan dari murid-muridnya, tapi Yesus datang menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk boleh menguatkan mereka di situasi-situasi yang mulai dari hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, ada dalam ketakutan, sehingga mereka ada bersama-sama. Kemudian kalau kita lihat di bagian ini juga, Yesus ingin mengembalikan kepercayaan para murid kepada dirinya. Karena mereka berpikir bahwa Yesus akan datang sebagai pemimpin yang boleh mengalahkan kekuasaan Romawi. Tapi ternyata Yesus mati. Karena memang mereka salah memahami apa yang disampaikan oleh kitab suci atau yang disampaikan oleh Yesus sendiri kepada mereka. Tapi dikala Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada mereka, kepercayaan muridnya dikembalikan. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-44 hingga ayat 38 sampai ayat 43, di situ hal itu menuliskan. Kemudian ayat yang ke-44 sampai 46 yaitu untuk menyaksikan bahwa kesaksian Alkitab adalah benar. Sehingga Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Bahwa peristiwa Yesus akan bangkit di hari yang ketiga sesungguhnya sudah dikatakan oleh Yesus. Dan untuk meneguhkan kesaksian para murid, ayat yang ke-48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi untuk boleh meneguhkan kepada murid-murid untuk bersaksi bahwa Yesus benar-benar bangkit. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah maksud kenapa Yesus perlu menampakkan diri. Saya bisa aja kan, setelah peristiwa kebangkitan seperti di film-film film-film yang ada tiba-tiba langsung hilang, ya kan? Dan sudah kembali. Bisa ya seperti itu. Tapi orang tidak akan percaya kalau tidak Yesus menemui mereka dan melawan mereka. Nah, bagian yang kita baca tadi menceritakan salah satu peristiwa Yesus menampakkan diri atau bertemu dengan murid-muridnya. Dan lebih khusus Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang sudah lebih dari 8 hari. Ya kan, karena murid-murid yang 10 orang ini kalau kita lihat dalam ayat 19, sudah dari hari Paskah pertama yang 10 orang bertambah dengan perempuan-perempuan itu bertemu, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Ini kalau ayat 19 sampai ayat yang ke-23, Yesus menampakkan diri kepada 10 orang murid yang sementara ada di salah satu ruangan atas yang sering mereka bertemu. Dan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tapi di situ tidak ada Thomas. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di bagian ini Yesus mau bertemu dengan Thomas, meneguhkan Thomas kepercayaan dan keyakinan kepadanya. Padahal kalau kita lihat, pasti berkali-kali murid-murid yang lain sudah menyaksikan hal itu. Tapi Thomas belum percaya. Bahkan ayat 25, ayat yang sering kali mungkin kita kutip, Thomas mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menunjukkan jariku dan seterusnya, maka aku tidak akan percaya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita, apa yang menyebabkan keraguan Thomas? Bahkan mungkin yang sering kali menyebabkan kita di masa ini ragu dengan Yesus. Orang-orang percaya ragu dengan Yesus. Mari kita lihat bagian-bagian yang dicatat oleh teks Alkitab. Yang pertama, kita bisa melihat Thomas tidak berada di tempat bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Tempat di mana mereka senantiasa berkumpul, bahkan tempat di mana senantiasa mereka ada dalam persekutuan. Tempat yang biasa, karena memang pertemuan para murid di ayat 19 dari Yohanes 20 di suatu tempat yang biasa mereka mengadakan pertemuan. Ini berarti apa? Thomas tidak ada dalam persekutuan. Mungkin karena kesedihan sehingga menyebabkan Thomas menyendiri, atau mungkin karena ketakutan sehingga cari selamat sendiri. Dan ini memang kadang-kadang hal yang wajar yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Jika ada pergumulan dan tantangan, mungkin orang cari jalan sendiri, menyelamatkan diri sendiri. Tetapi hal yang salah dari Thomas adalah ia tidak ada bersama-sama dengan murid-muridnya.
Padahal kita tahu ini ketakutan yang luar biasa yang dialami oleh murid-muridnya. Bayangkan pemimpin mereka, guru mereka, orang yang mereka andalkan, tiba-tiba tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka dan mengalami kematian yang tragis. Pasti ini ketakutan yang luar biasa. Tapi sesungguhnya sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, harusnya Thomas ada di tempat yang tepat dikala mengalami kesulitan ini. Boleh dikatakan murid-murid yang lain sudah move on, sudah boleh berkumpul lagi bersama-sama di hari Paskah setelah mendengar kebangkitan Kristus. Tapi Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka karena hal-hal yang tadi. Harusnya ada, karena dikala bersama-sama orang-orang percaya ada bersama-sama, disitulah akan ada kekuatan, disitulah akan ada semangat. Bahkan kalau kita lihat di situ ada sharing. Ayat 16 di sini katakan berkumpullah mereka pada minggu pertama dan sambil tidur mereka datang bercakap-cakap dengan satu dengan yang lain. Mereka berbicara satu dengan yang lain. Berarti di situ mereka sharing satu dengan yang lain. Bahkan di saat orang percaya berkumpul bersama-sama, kita tahu disitulah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Seperti yang terjadi pada murid-murid ini. Pada waktu itu ayat 19b di situ dikatakan, datanglah Yesus dan berkata di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bahkan perkataan ini, kedatangan Yesus juga kepada orang-orang yang percaya berkumpul bersama-sama, kita tahu jauh sebelumnya sudah Tuhan Yesus ajarkan. Kalau kita lihat dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tapi Thomas tidak bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Di saat dia tidak bersama-sama dan Yesus hadir, dia tidak mengalami berkat-berkat Tuhan. Nah, sebab yang dikasih Tuhan di masa saat ini pun terkadang hal yang demikian terjadi. Bersyukur dikala kita mengalami penderitaan, kita mengalami tantangan hidup, kita mengalami kedukaan, kita tetap mau setia untuk datang dalam persekutuan. Tapi pada kenyataannya ada saat-saat atau ada pribadi-pribadi tertentu, dikala mengalami pergumulan, dikala mengalami tantangan, malah ia lari dari persekutuan. Ia menghindar untuk bertemu dengan saudara-saudara seiman. Walaupun tentunya kita saudara-saudara iman juga harus bersimpati dengan mereka yang mengalami pergumulan, mengalami tantangan. Tapi kita boleh melihat ada orang-orang yang malah menghindar dari persekutuan dikala ada pergumulan, ada penderitaan, ada tantangan. Dan mungkin kalau kita lihat di masa-masa yang lalu di tanah Minahas ataupun di tempat-tempat lain, ya bersyukur mungkin konsep yang dibangun oleh gereja di mana kalau ada peristiwa duka, di mana hari Minggu pertama semua keluarga harus masuk ke gereja. Ini pun mungkin konsep yang baik. Dalam arti untuk mengarahkan agar umat Tuhan, orang percaya, dikala mengalami pergumulan, maka jangan meninggalkan persekutuan. Jangan lari dari persekutuan. Karena di persekutuanlah, di kebaktianlah kita mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan, dari saudara-saudara seiman untuk boleh meneguhkan, melewati tantangan dan pergumulan. Bahkan di tengah-tengah perkumpulan orang-orang percaya, kalau kita lihat di sini di ayat 19 hingga ayat 23, ada berkat-berkat Tuhan yang didapatkan yang tidak dialami Thomas dikala ia tidak ada dalam persekutuan di hari pertama dikala murid-murid bertemu. Kita boleh melihat di situ Yesus menyapa mereka dengan damai sejahtera. Ada damai sejahtera dari Yesus. Kemudian di situ juga mereka diutus oleh Tuhan, ayat 21. Kemudian di situ juga Yesus memberikan Roh Kudus. Di situ juga Yesus memberikan kuasa kepada para murid. Dan ini tidak didapatkan Thomas karena dia tidak ada di teks seperti dicatat dalam Yohanes 20 ayat 19 hingga ayat 23. Ada begitu banyak berkat dikala kita ada dalam persekutuan bersama dengan umat Tuhan dan Tuhan hadir di situ. Ada damai sejahtera, ada kekuatan,
ada sukacita, bahkan ada puasa yang menjadi bagian kita sebagai satu persekutuan. Sehingga situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita tetap ada dalam persekutuan orang percaya. Hal kedua yang menyebabkan Thomas ragu-ragu bahkan tidak percaya, yaitu karena Thomas tidak percaya kesaksian orang lain. Thomas tidak percaya akan kesaksian orang lain. Bahkan yang memberikan kesaksian ini boleh dikatakan sudah 90% lebih. Kalau mau lihat 11 orang murid. Karena 10 orang murid sudah mengatakan kepada Thomas bahwa mereka sudah melihat Yesus, sudah bertemu dengan Yesus. Tapi Thomas tidak mempercayai hal itu. Memang kita jangan terlalu mudah mempercayai perkataan orang lain, ya kan? Tapi kalaupun sudah banyak yang mengatakan demikian, bahkan itu juga dikatakan oleh orang-orang yang percaya, maka kita harus dengan rendah hati menerima kesaksian mereka, supaya tidak terjadi ketinggalan berkat Tuhan, ketinggalan bertemu dengan Tuhan, dikala kita tidak mempercayai kesaksian yang disampaikan oleh saudara kita yang lain, saudara seiman. Thomas mengalami ini karena ia tidak percaya kepada kesaksian dari murid-murid yang lain. Kemudian hal yang ketiga yang bisa kita lihat, yang penting, yaitu yang menyebabkan keraguan Thomas adalah Thomas tidak menyimak, memperhatikan dan percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Saya murid-murid juga demikian, murid-murid yang lain. Tapi yang terlalu lama murid-murid kemudian akhirnya bangkit dan mempercayai. Tapi Thomas hingga 1 minggu dia tidak mempercayai kebangkitan Kristus karena dia tidak menyimak baik-baik apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Injil, minimal ada 3 kali perkataan Yesus tentang penderitaannya, bahwa dia akan menderita, kemudian mati, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi Thomas tidak menyimak, mungkin tidak mendengar akan apa yang disampaikan oleh Yesus. 3 kali disampaikan, tapi Thomas tidak mengingat hal itu. Dan bukankah ini juga sama dengan kita di masa saat ini? Seringkali firman Tuhan sudah berulang-ulang disampaikan kepada kita, sudah beberapa kali kita dengar, tapi seringkali orang percaya tidak menyimaknya, sehingga apa? Ia mengalami ketinggalan, tidak mengalami berkat-berkat Tuhan, tidak diubahkan oleh Tuhan karena tidak mau mengerti, tidak mau mendengar, tidak mau mengerti, dan tidak mau mengingat-ingat akan firman Tuhan. Sehingga pentinglah seperti yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu untuk boleh menghafal ayat Alkitab, untuk mengingat. Kadang-kadang karena memang orang sudah setiap hari bawa HP dan di situ ada Alkitab, so gampang orang cari, kadang-kadang orang susah untuk menghafal. Tapi di saat kita bisa menghafal, ataupun kalaupun tidak bisa menghafal, minimal kita pernah membaca bagian-bagian Alkitab, bagian-bagian firman Tuhan. Maka dikala ada tantangan, dikala ada pergumulan, maka kita akan diingatkan kembali akan hal tersebut. Sehingga mari terus kita membaca bagian-bagian firman Tuhan supaya kita bisa terus diingatkan. Dan kita harus meyakini bahwa firman Tuhan adalah amin bagi kehidupan kita. Sungguh-sungguh dan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Kita perlu meyakini akan hal itu. Kemudian hal terakhir yang bisa kita lihat, apa yang membuat keraguan Thomas. Thomas tidak mudah percaya kepada perkataan orang lain. Ini mau menunjukkan apa? Padahal tidak semua iman itu tidak semua yang harus dapat dilihat. Tidak semua iman itu harus bisa orang rabat, orang pegang di dalam kehidupan kita. Karena memang sesungguhnya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang tidak kita lihat. Kita mungkin tidak semua kita bisa lihat secara nyata terjadi. Yang bisa kita lihat dengan mata jasmani ini. Tapi harus kita lihat juga dari hati dan pikiran kita, dari pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena sesungguhnya di dalam iman itu harus ada keyakinan dan kepercayaan kita, bukan hanya karena melihat. Ya puji Tuhan kalau kita diberi kesempatan untuk boleh melihat karya mujizat-mujizat yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Tapi kalaupun kita tidak bisa melihat, tapi kita harus percaya sungguh bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Memang keinginan jasmani kita melihat sesuatu yang bisa kita lihat atau kita raba atau kita pegang lewat panca indera kita. Tapi sesungguhnya iman tidak sebatas itu. Iman dikala kita mempercayai apa yang tidak kita lihat, apa yang kita tidak pegang. Itulah juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di bagian akhir, yaitu berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kita yang tidak memegang, tidak meraba sesuatu yang mungkin bisa menguatkan iman, tapi kita percaya akan perkataan dari Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian pertanyaan bagi kita juga sekarang yaitu bagaimana jalan keluar dari keraguan-raguan yang dialami oleh Thomas, atau mungkin dari keraguan-raguan dalam iman kita orang percaya akan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita melihat jalan keluarnya. Yang pertama adalah belas kasih Yesus kepada Thomas. Yesus datang kepadanya. Yesus datang secara khusus kepada Thomas. Memang dalam teks yang kita baca ini menceritakan Yesus datang menampakkan diri kepada 11 orang muridnya. Tapi di situ secara khusus Yesus datang untuk datang bertemu dengan Thomas. Betapa luar biasanya kasih dari Tuhan kita. Yesus juru selamat kita. Yesus senantiasa mencari domba-dombanya yang terhilang. Yesus senantiasa mencari mereka yang ragu-ragu untuk boleh dikuatkan dan diteguhkan dalam iman. Situasi apapun yang saya dan saudara alami, mungkin dikatakan istilah lemah iman, tapi ingat, Yesus senantiasa mencari kita. Yesus senantiasa datang kepada kita untuk boleh menguatkan kita. Kalau orang seringkali mungkin berpikir, kalau kamu begitu ya dia juga begitu. Bahkan mungkin ada yang membuat lebih lemah lagi di dalam kehidupan saudara kita. Tapi sesungguhnya Yesus tidak demikian. Yesus senantiasa datang melawat kita, memperhatikan kita, peduli dengan kita, situasi apapun yang terjadi, seperti yang dialami oleh Thomas. Bahkan ini sudah menyangkut iman kepada dia, keyakinan kepada dia. Tapi Yesus datang bertemu dengan Thomas. Secara pribadi kita lihat di bagian ini. Bukan dia cuek yang 10, tapi karena memang sesungguhnya dia mau agar Thomas pun boleh bangkit. Nah, begitu juga seharusnya kita orang percaya. Kita juga harus melihat orang-orang di sekeliling kita. Karena Yesus juga peduli dengan mereka. Yesus pun ingin mengangkat mereka dari hal-hal, dari mungkin kejatuhan, dari keraguan, dari ketidakpastian. Yesus pun ingin mengangkat mereka. Dan kita juga harus melihat saudara kita yang lain. Kemudian hal yang kedua, bagaimana jalan keluarnya kita lihat. Yesus berbicara kepada Thomas. Ayat 27 jelas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, sucukan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Percayalah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasa. Yesus bukan dia hanya datang kepada Thomas, bukan dia hanya datang kepada kita di saat kita lagi lemah iman, kita lagi ragu-ragu, tapi Yesus senantiasa berbicara kepada kita untuk boleh mengangkat kita agar kita boleh kembali kuat di dalam Tuhan. Yesaya 42 ayat 3 menulis, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Apapun situasi, walaupun kita seolah-olah sudah terkulai, tapi Tuhan tidak akan pernah memadamkan itu. Bahkan Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan menguatkan kita, dan Tuhan akan senantiasa menopang kita. Bahkan firman Tuhan dalam Yeskiel 34 ayat 16, di situ ditulis,
Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sulit akan kukuatkan, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Inilah janji Tuhan bagi kita. Tuhan akan mencari kita, Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan membalut kita, Tuhan akan membawa kita pulang dikala kita ada di jalan yang salah di dalam kehidupan kita, ada di situasi sulit. Dan ini juga yang dilakukan oleh Thomas. Tuhan berbicara, menyapa Thomas, berbicara kepadanya untuk boleh menguatkan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga menghendaki kita demikian. Di dalam kehidupan sebagai orang percaya satu dengan yang lain, mari kita saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lain di dalam kehidupan ini. Dan jalan keluar yang terakhir yang kita bisa lihat yaitu ada respon dari Thomas, dari orang yang dikasih oleh Tuhan, yang Tuhan berbicara kepadanya, tapi juga butuh respon kita seperti yang dilakukan oleh Thomas. Jawaban Thomas adalah, ya Tuhanku dan Allahku. Saya percaya Thomas tidak, sekarang Alkitab juga tidak mencatat itu. Thomas tidak ikut apa yang dikatakan bagian ini supaya cucukan jari di bagian paku dan lubang. Tapi di sini dikatakan Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ini sebuah credo atau sebuah pengakuan iman yang luar biasa dari seorang yang ragu-ragu, tapi kemudian setelah Yesus melawat dengan kasih-Nya, dengan perkataannya, dengan firman-Nya, kemudian timbul pengakuan iman yang sungguh dari Thomas. Ya Tuhanku, dalam bahasa asli Alkitab, Kyrios, yang berarti orang yang berkuasa penuh atas segala sesuatu, yang menjadikan miliknya, yang menjadi miliknya yang sah. Jadi Tuhan atau Kyrios, orang yang berkuasa penuh atas segala sesuatu, yang menjadi miliknya yang sah. Kemudian Allahku, yaitu berarti pencipta, penguasa alam semesta langit dan bumi. Sehingga pengakuan Thomas ini adalah pengakuan yang mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa secara pribadi atas dirinya, atas hidupnya. Karena Allah Tuhan adalah pencipta alam semesta. Ini sebuah pengakuan yang luar biasa. Dikala Thomas mengalami kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan berbicara kepada dia, pengakuan yang luar biasa keluar. Mengakui bahwa dia terbatas, mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupannya, karena dia Allah pencipta alam semesta. Thomas dipulihkan dikala Yesus melawat dia. Yesus berbicara kepada dia, dan akhirnya dengan demikian apa yang dibutuhkan Thomas selama ini terjawab sudah. Di ayat 25 dia mengatakan, sebelum aku melihat paku dan seterusnya, itu terjawab dengan lawatan Tuhan Yesus secara pribadi kepada Thomas. Bahkan ayat 28, Thomas mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Thomas mengalami Yesus secara pribadi, karena di sini katakan Tuhanku dan Allahku. Ini pengakuan secara pribadi. Saya harap orang semua sudah mengaku secara pribadi bahwa Tuhanlah yang berotoritas atas kehidupan kita. Karena ini hal yang sangat penting. Sudah 3,5 tahun Thomas ikut Yesus, tapi baru setelah kebangkitan dan Yesus datang secara pribadi kepadanya, timbul pengakuan ini, ya Tuhanku dan Allahku. Kemudian Thomas juga mengalami kebahagiaan karena Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Walaupun yang lebih berbahagia dari Thomas adalah Torah, karena di sini Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Orang tidak menyaksikan secara langsung, secara mata fisik apa yang dialami oleh Yesus, peristiwa kebangkitan Yesus, tapi orang semua percaya. Itulah kebahagiaan, lebih berbahagia jika orang meyakini hal itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah ini mungkin lewat lagi peristiwa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita karena kita melakukan hal-hal yang lain. Tapi mari kita senantiasa ingat bahwa Yesus benar-benar hidup.
Yesus benar-benar bangkit, dan sesungguhnya Yesus akan senantiasa menghidupkan kita dikala kita mau sungguh-sungguh menaruh hidup kita kepada Tuhan, meyakini apa yang terjadi di dalam kehidupan dan karya Yesus di dalam hidup ini, dan sesungguhnya Tuhan akan sungguh-sungguh menjawab setiap pergumulan-pergumulan dan tantangan-tantangan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dikala kami boleh diingatkan lewat Rasul Thomas, Tuhan, dari ragu-ragu, tapi karena Tuhan berbelas kasih, Tuhan melawat dia secara pribadi, akhirnya timbul pengakuan yang sungguh bahwa Engkaulah Tuhan dan Allah. Dan biarlah ini juga menjadi pengakuan kami, Tuhan. Kami sudah menyaksikan lewat catatan Alkitab, Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama ada di tengah-tengah dunia. Bahkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi para rasul, bagi jemaat mula-mula, bahkan orang percaya hingga hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami agar kesaksian-kesaksian yang ada, firman Tuhan yang ada, Tuhan, terus kami ingat, dan itu meneguhkan kami untuk senantiasa dan menjadikan Tuhan penguasa atas hidup ini, menjadikan Yesus adalah Allah dalam hidup kami, untuk kami melangkah di hidup yang Tuhan percayakan. Tuhan, tolong kami semua. Kami terbatas dengan permasalahan pergumulan hidup, tapi saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, memohonkan anugerah-Mu, memohonkan belas kasih-Mu, Tuhan. Engkau senantiasa menuntun kehidupan kami semua yang ada saat ini. Biarlah Tuhan menolong kami, Tuhan. Lawatlah kami satu persatu, agar kami boleh melangkah di dalam hidup, dan kami boleh melewati setiap tantangan hidup, dan hidup ini boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, Tuhan meneguhkan firman-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Evangelis Yani Warongan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang telah menguatkan hati kita. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan semua umat Allah di segala abad dan tempat kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, Dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sasaran dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang dia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Youth GKRI Agape Bitung. Kami persilakan.
Terima kasih pujian dari Youth GKRI Agape, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Adapun firman Tuhan terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil pun dijalankan, mari kita pujikan yang pujian, sungguh ku bangga Bapa. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh terus Tuhan ada di dalam tuntunan Tuhan, boleh bersama-sama beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami boleh bersyukur juga diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk kami semakin menguatkan iman kami, percaya kepada Engkau dengan sungguh-sungguh, karena kami Tuhan sudah selamatkan di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami juga semakin beriman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ada banyak berkat yang Tuhan percayakan bagi kami pribadi, keluarga, maupun kami sebagai umat Tuhan. Berkat-berkat yang limpah di dalam hidup kami. Kalau boleh ada sampai saat ini, cuma karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kami juga masih terus bergumul dengan kehidupan, tapi kami bersyukur Tuhan ada dan hadir memberikan kami kekuatan di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus menolong memampukan kami Tuhan menghadapi situasi yang sulit di dalam kehidupan, pergumulan demi pergumulan. Tetapi Tuhan, kami terus mempercayakan hidup kami dan terus memohon belas kasihan Tuhan bagi kami semua. Tuhan yang menolong di tengah pergumulan. Ada terus pengharapan di dalam Tuhan. Ada sukacita juga yang Tuhan berikan. Karena kami semua sebagai keluarga Tuhan di dalam nama Yesus boleh saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Boleh saling memperhatikan juga satu dengan yang lainnya. Inilah bagian Tuhan, bagaimana Tuhan ada dan hadir lewat keluarga, lewat sahabat,
lewat jemaat secara khusus di jemaat GKRI Agama itu. Tuhan terus menolong persekutuan yang ada, pelayanan-pelayanan yang ada dalam setiap ibadah, dan setiap firman Tuhan kami dengarkan itu boleh semakin sungguh menguatkan kami, dan setiap doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan di dalam setiap gumul dan sukacita, Tuhan kiranya terus mendengarkan, dan Tuhan terus menolong kami semua. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kami yang terus bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan Kau terus memulihkan, menguatkan, memberikan pengharapan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba Tuhan, pengurus yang ada, bahkan semua jemaat yang ada boleh bergandengan tangan demi pembangunan iman, bahkan pembangunan secara fisik. Tuhan, gereja ini, setiap sarana yang ada, yang Tuhan sudah percayakan, Tuhan memberkati di tengah masa-masa pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan, sungguh besar anugerah Tuhan yang menolong kami sampai saat ini, dan pertolongan yang sama terus kami mohon kepada Tuhan. Di waktu-waktu ke depan kami terus dilindungi oleh Tuhan dari pandemi ini. Tuhan, dari paparan COVID-19 di tengah-tengah persekutuan kami yang ada, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terlebih di tengah bangsa dan negara kami, di tengah gumul bangsa ini, di tengah situasi bencana yang tiada hentinya Tuhan, tetapi kami terus boleh melihat kemurahan Tuhan lewat pemerintah kami di dalam kepemimpinan Bapak Jokowi dan semua jajaran yang ada. Kemurahan Tuhan yang terus Tuhan memampukan kami semua boleh bergandengan tangan, berdoa, memberikan topangan bagi saudara-saudara kami yang ada di NTT. Tuhan, di tengah bencana yang luar biasa melanda, Tuhan terus memberikan kekuatan bagi mereka menghadapi situasi yang sulit, yang kehilangan rumah, kehilangan anggota keluarga. Tuhan, kehilangan mata pencarian. Tuhan, kiranya melawat, memberikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan, kami tidak tahu apa maksud Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah saudara-saudara kami, terlebih orang-orang percaya Tuhan yang dalam gumul Tuhan karena bencana ini. Tuhan yang menolong, memampukan mereka. Bahkan terus Tuhan kuatkan Tuhan, iman semakin sungguh kokoh di dalam Tuhan bagi mereka yang menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih, kami membawa ke dalam tangan Tuhan. Bahkan di dalam setiap aktivitas, perjalanan-perjalanan, pekerjaan yang usaha yang harus kami jalani sepanjang minggu berjalan ini ke depan, Tuhan terus menolong kami untuk tetap juga Tuhan ada dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan. Khusus bagi hamba-Mu yang akan melakukan perjalanan ke Papua pada hari Senin nanti, Tuhan juga menyertai perjalanannya. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih di hari yang penuh sukacita ini juga dalam ibadah kami boleh berikan persembahan syukur. Tuhan kiranya memberkati persembahan itu boleh dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami akan akhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, biarlah kudus di surga. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyatakan bahwa segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita pujikan dengan pujian doksologi. Doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh Paulus Yani.
Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera sekarang ini sampai Maranatha. Amin.